Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentanginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari kita satukan hati kita untuk masuk ke dalam doa syafaat. Bapak, kami sungguh bersyukur buat setiap hari yang Tuhan sertai, anugerah kehidupan yang Tuhan limpahkan buat kami. Engkau sungguh baik, sangat baik dan teramat baik. Kasih-Mu selalu baru setiap hari, tak pernah berkesudahan dahulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, semua karena kasih anugerah Tuhan buat setiap kami. Bahwa kami lebih baik Tuhan dari hari yang lalu Tuhan, sehingga kami dapat melayani Engkau lebih sungguh-sungguh lagi. Terima kasih buat pagi hari ini, untuk kesatuan hati kami untuk sama-sama beribadah. Biar kerajaan-Mu di rumah kami seperti di surga. Biar kerajaan-Mu di negeri kami seperti di surga. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kami mengangkat tangan kami tinggi-tinggi buat Indonesia. Biar kemuliaan Allah turun atas Indonesia. Engkau memberkati Indonesia, Engkau berkati setiap penduduk. Engkau memberkati setiap tanah, udara, bahkan airnya Tuhan Yesus memberkati. Engkau memberkati Tuhan bangsa kami Indonesia. Engkau memberkati juga pemerintahan kami Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin. Engkau memberkati hikmat-Mu turun atas pemimpin bangsa kami ini Tuhan. Apapun mereka yang rencanakan, mereka putuskan Tuhan. Segala kebijakan pemerintah ini, biar hikmat-Mu turun atas pemerintahan kami. Bahkan sampai yang terbawah Tuhan, Engkau memberkati. Bapak, kami berdoa buat pemimpin kami Tuhan. Untuk pembina kami Pak Niko serta beserta keempat wakilnya, Gembala Tuhan Yesus, Engkau memberkati keluarga besarnya. Engkau memberkati dimanapun mereka berada, Tuhan menyertai mereka. Juga kami berdoa buat Gembala cabang kami Pak Timotius Hardono, Engkau berkati keluarga besarnya dimanapun hamba-Mu ini melayani. Tanda-tanda ajaib Tuhan sertai buat mereka. Juga kami berdoa buat pendeta Pasikit Prihadi di tempat ini. Tuhan, Engkau memberkati pelayanannya, keluarga besarnya Tuhan. Engkau memberkati berlimpah-limpah. Juga jemaat-Mu yang saat ini sedang beribadah. Kami percaya Engkau hadir di setiap rumah-rumah yang sedang beribadah saat ini. Kalau mereka dalam keadaan sakit, Engkau Allah yang menyembuhkan. Kalau mereka dalam berbeban berat, kami percayakan Engkau mengangkat beban mereka Tuhan. Engkau juga pulihkan kesehatan mereka. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang akan melayani pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, Engkau berikan hikmat buat hamba ini. Engkau memberkati
Apapun yang disampaikan Tuhan melalui firman-Mu, kami mau diajar, dididik untuk menjadi lebih baik lagi Tuhan, dan lebih sungguh-sungguh lagi terhadap Engkau. Terima kasih Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan kami juga dapat menyenangkan hati-Mu. Engkau hadir di setiap rumah-rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Semuanya doa ini Tuhan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali. Semangat yang baru. Apapun keadaan kita hari-hari ini, mari kita terus berkata bahwa Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Dia selalu ada di setiap musim kehidupan kita. Mari kita mengucap syukur buat kebaikannya. Kita buka hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Kita mau berdoa. Yesus. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Karena kami rasakan kasih setiamu selalu beserta kami Tuhan. Kami boleh merasakan Bapa, penyertaan-Mu, campur tangan-Mu, perlindungan-Mu. Sungguh sangat sempurna buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan pada saat ini Tuhan, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di ibadah kami seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji, menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Engkau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Inilah yang kami rasakan Bapa. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Engkau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku.
di dalam kekuatan-Mu ku percaya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Kami percaya padamu Tuhan. Kami percaya kasih-Mu. Kami percaya. Kami percaya kuasa-Mu. Yang di rumah, mari angkat pujian penyembahan buat Tuhan. Angkat suaramu buat Tuhan. Dia ada bersama dengan kita. Dia ada di setiap musim kehidupan kita. Kasih setianya begitu besar buat kita. Kami sungguh percaya janji-Mu Tuhan. Kami sungguh percaya kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari yang di rumah angkat tanganmu buat Tuhan. Angkat tanganmu buat Tuhan. Katakan engkau percaya bagi Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Mari kita berserah. Haleluya. Di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sekali lagi katakan, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Haleluya. Kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Dan kami terus mengandalkan Engkau ya Bapa. Karena kami tahu diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami sungguh bersyukur buat semuanya yang sudah Engkau kerjakan bagi kami. Dan pada saat ini kami mau memuji, menyenangkan Engkau. Dan kami percaya Engkau bertahta di atas pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji, menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Yang di rumah saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Mari lambaikan tangannya buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yeay. Kami mau terus berjalan bersama-Mu Tuhan. Berjalan
ku gentar, tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku di atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Amin. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panjikan selamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita katakan dengan iman, berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku di atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panjikan selamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Amin. Yesus, jaminan hidupku, kau kekuatanku. Amin. Penopang hidupku, Panji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. tak akan ku takut, Sebab ku tahu, kau besertaku. amin, Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Mari kita terus berjalan bersama Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu, saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai prophetic preaching atau khotbah profetik. Khotbah profetik adalah khotbah yang disampaikan dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus agar kita dapat melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Pada kondisi demikian, seorang pengkhotbah dapat menangkap pesan dan tuntunan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus untuk dilakukan pada saat tertentu. Dengan demikian, ada 3 unsur minimal yang harus dipenuhi dalam khotbah profetik. Pertama, hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus. Khotbah profetik bukanlah khotbah asal-asalan tanpa arah, tujuan, dan dasar yang tidak jelas. Seorang hamba Tuhan yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus dimungkinkan untuk menangkap pesan profetik dari Tuhan untuk diperkatakan kepada umatnya. Seseorang yang mungkin bukan dari golongan Pentakosta dan tidak mempercayai bahwa karunia-karunia Roh Kudus masih ada di zaman sekarang ini, mungkin tidak sependapat dengan konsep khotbah profetik ini. Akan tetapi, hal itu tidak menjadi alasan seseorang untuk menghakimi bahwa praktek spiritualitas Pentakosta ini adalah hal yang salah dan tidak biblikal. Kedua, petunjuk atau arahan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 2, dikatakan bahwa sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya.
Ini merupakan gambaran bahwa insan Pentakosta juga dapat menerima perintah dan tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus. Dalam ayat ini tidak dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-murid melalui firman Tuhan yang tertulis, melainkan melalui Roh Kudus. Hal inilah yang mendasari bahwa pengkhotbah Pentakosta cenderung membawa dimensi yang baru ke dalam persiapan khotbah, yaitu dengan menafsirkan ayat demi ayat di dalam konteks Alkitab dan tuntunan Roh Kudus untuk pendengar di zaman now. Yang ketiga, kehendak Tuhan pada zaman now. Ciri khas dari khotbah profetik adalah bagaimana memaknai firman Tuhan yang tertulis menjadi tuntunan Roh kepada jemaatnya di setiap zaman. Kita percaya firman Tuhan berlaku dan aplikatif dalam setiap kondisi dan situasi. Nah, hal ini membutuhkan kepekaan dalam mendengarkan suara Roh Kudus atas apa yang Tuhan sedang katakan. Sebagai contoh, di dalam 2 Samuel 5 ayat 17-25, Daud sedang berperang dengan orang Filistin. Sebelum Daud maju berperang, dia bertanya kepada Tuhan untuk strateginya. Dan Tuhan menjawab, majulah. Maka Daud maju dan memukul kalah di tahap pertama. Lalu beberapa ayat setelahnya, orang Filistin mau melawan lagi. Dan apa kata Tuhan? Sekarang kata Tuhan, bukan majulah, melainkan janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Inilah yang dikatakan orang Pentakosta ketika kita menekankan khotbah profetik yang mengikuti tuntunan Roh. Kalau Daud tidak bertanya dan mendengarkan Tuhan pada serangan yang kedua, bisa jadi dia kalah karena berasumsi strategi Tuhan sama dengan yang pertama. Umat Tuhan di zaman now juga harus peka dan dengar-dengaran dengan suara Roh. Apa yang menjadi tuntunannya hari demi hari dan minggu demi minggu. Sehubungan dengan pembahasan ketiga unsur khotbah profetik di atas, maka pesan Tuhan dalam khotbah profetik terkait menengking badai dan masuk dalam persembunyian bukanlah sebuah inkonsistensi maupun khotbah plin-plan yang membuat jemaat bingung, melainkan pesan Tuhan yang progresif terkait dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus disampaikan kepada jemaat untuk dilakukan. Alkitab juga memberikan contoh yang sangat kuat tentang khotbah profetik, di mana para rasul mencari solusi atas sebuah masalah dengan tuntunan Roh Kudus, firman Tuhan, dan komunitas orang percaya saat itu. Di dalam Kisah Para Rasul 15, di sana sedang terjadi masalah di gereja mula-mula, di mana orang non-Yahudi diminta untuk disunat dan mengikuti hukum Musa. Apa yang para pemimpin lakukan di dalam memutuskan hal tersebut? Kisah Para Rasul 15 ayat 15-17, Yakobus mengutip firman Tuhan dari Amos dan dia menafsirkan ayat tersebut menurut konteks pada zaman itu dengan menyederhanakan ratusan hukum Taurat menjadi beberapa hal saja, yaitu tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, jauh dari percabulan dan daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Ketika mereka mengirim keputusan itu kepada gereja-gereja, itu adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ini adalah contoh nyata dari khotbah profetik yang menjawab masalah. Yakobus mengutip firman Tuhan dari kitab Amos dan bersama komunitas yang dipenuhi Roh Kudus menafsirkan dan memberikan pesan profetik untuk gereja mula-mula di zaman itu. Hal inilah yang mendasari bagaimana seorang pengkhotbah yang dipenuhi Roh Kudus harus bisa memberikan tuntunan kepada jemaat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada zaman now. Kesimpulannya, khotbah profetik merupakan khotbah yang dihasilkan dari pengkhotbah yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus, di mana kondisi tersebut memungkinkan seorang pengkhotbah untuk mendapatkan tuntunan, arahan, dan pesan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus. Sebagai insan Pentakosta, kita juga menerima dan merindukan khotbah-khotbah yang profetik di seluruh komunitas kudus dimanapun kita berada. Pesan profetik ini memungkinkan seseorang untuk menangkap dan melakukan apa yang menjadi kehendak dan tuntunan Tuhan pada zaman di mana ia hidup. Sehingga dengan penuh keyakinan kita menjalani kehidupan yang berkemenangan bersama Tuhan. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Engkaulah perisai kami ya Tuhan Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau ada. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tenang bersamamu, kami aman dalam lindungan-Mu, kami tenang bersamamu Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak gentar, karena Tuhan beserta kami. Tuhan berdaulat atas kami, Tuhan beserta kami. Haleluya. Ya, dimanapun kita ibadat, tetap kita harus mengikuti protokoler kesehatan, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan atau membasuh diri. Yang ketiga, menghindari kerumunan atau menjaga jarak. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu berada saat ini yang menyaksikan siaran streaming kami atau online adalah memiliki antusias yang sama ketika kita beribadah saat online.
Karena apa? Karena Allah yang kita sembah adalah dapat hadir dimanapun kita berada. Di mana ada pujian penyembahan, di situ Tuhan hadir. Memasuki tahun 2021 kita percaya bahwa ini tahun adalah tahun integritas. Kalau berbicara integritas, itu berbicara mengenai jati diri pribadi lepas pribadi. Integritas adalah seluruh kehidupan atau aspek kehidupan kita selaras dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa tindakan kita. Orang yang berintegritas sudah pasti memiliki nilai-nilai moral yang luar biasa, memiliki komitmen yang luar biasa, memiliki kepercayaan kepada Tuhan yang luar biasa. 2021 baru kita memasuki, beberapa hari telah berlalu. Tetapi kita percaya tahun ini merupakan tahun perubahan bagi kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian maupun saya sendiri. Oleh sebab itu hari ini saya mengangkat satu tema bahwa tetap kita memiliki integritas dengan percaya kepada Tuhan. Sama-sama katakan, tetap memiliki integritas dan percaya kepada Tuhan. Kenapa? Integritas harus diletakkan dengan nilai-nilai kepercayaan kepada Tuhan. Orang yang berintegritas sudah pasti dia bisa melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi kalau dia tidak memiliki integritas, maka itu hanya dengan omdo. Cuma bisa diomongkan, hanya bisa diucapkan, tetapi dia tidak melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian perlu kita ketahui. Amsal pasal 4 ayat 18 berkata demikian. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai renggang tengah hari. Memasuki tahun 2021, saya percaya Bapak Ibu akan melihat sesuatu yang lebih baik di tahun 2020. Dibanding tahun-tahun yang lalu, Bapak Ibu yakini dengan komitmen integritas kita yang menaruh pengharapan dalam Tuhan dan kita percaya pada Tuhan, maka kita boleh menyelesaikan amanat agung. Kita boleh menyelesaikan terobosan demi terobosan. Pintu-pintu yang tertutup akan terbuka di dalam nama Yesus Kristus. Bagi orang Kristen, integritas merupakan hal yang sepaket. Karena apa? Karena kerohanian Bapak Ibu harus dibangun, harus menggambarkan bahwa ada Kristus dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Memang berat menjadi orang percaya, apalagi di tengah-tengah pandemik, di tengah-tengah krisis. Ya kan? Kita berkata, saya tetap kuat, tetapi keadaan-keadaan kita, keluarga kita, ekonomi kita, atau kita dalam keadaan kelemahan tubuh, sakit penyakit, membawa kita kepada kelemahan bahwa kita, iman kita semakin menurun. Ya Pak, ini pandemi, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan pernah perkatakan itu. Katakan, sekalipun pandemi, tapi saya tetap bisa berkarya. Karena Tuhan yang saya sembah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, adalah Tuhan yang sama, yang mampu melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang setuju katakan amin. Mari kita belajar bersama-sama. Ada 3 hal yang perlu kita sadari supaya kita memiliki integritas dan percaya kepada Tuhan penuh tanpa diganggu-gugat oleh keadaan situasi apapun. Hal yang pertama, sadari bahwa segala sesuatu dalam kendali Tuhan. Saya ulangi, sadari bahwa segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan. Memang tidak mengenakan kita bisa berkata segala sesuatu dalam keadaan Tuhan. Bapak tidak tahu. Saat ini perusahaan saya sedang collab. Kami tidak dapat berbuat banyak. Percaya dan tetap percaya bahwa segala sesuatu dalam kendali Tuhan. Mungkin itu ada kelemahan-kelemahan kita di masa-masa lalu. Salah menganalisa, salah memproduksi produk, salah memasarkan. Mari kita pelajari di tahun 2021 ini kita ubah semuanya menjadi yang lebih baik. Kita analisa dengan tetap berharap dan bergantung kepada Tuhan. Percayalah, segala sesuatu dalam kendali Tuhan. Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai 24. Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai 24 dikatakan begini.
Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ingat, yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak sebab tangan Tuhan menopangnya. Manusia bisa jatuh? Bisa. Hamba Tuhan bisa jatuh? Bisa. Karena Bapak Ibu masih hidup dalam dunia ini yang penuh dengan dosa. Tetapi kita, kalau kita memiliki integritas dan menaruh percaya kepada Tuhan, maka kita tidak akan sampai jatuh terjerumus. Kita tidak akan sampai jatuh tergeletak. Kenapa? Sebelum kita jatuh, Tuhan akan menyadarkan kita. Kamu salah langkah. Kamu harus kembali anakku. Dan ketika kita mendengar suara itu, maka berbaliklah daripada jalan-jalan kita yang salah. Dan terimalah komitmen daripada Tuhan untuk memulihkan kita. Tuhan sangat sayang kepada saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apapun menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian. Apapun menjadi masalah Bapak Ibu Saudara sekalian. Sadarilah bahwa semua dalam kendali dan koridor kuasa Tuhan. Tuhan akan menetapkan langkah-langkahmu menjadi lebih baik ketika kita memiliki integritas di dalam Tuhan. Bahwa saya mau mengambil kembali komitmen atau integritas di jalan-jalannya Tuhan. Ada satu contoh tokoh Alkitab, yaitu Yusuf. Yusuf mempunyai visi ke depan bahwa dia akan menjadi pemimpin atas bangsanya Israel. Tetapi kenyataannya, realitanya berbeda dengan apa yang menjadi visi daripada Tuhan terhadap Yusuf. Yusuf harus dibuang oleh saudara-saudaranya, bahkan rencana pembunuhan ada dari saudara-saudaranya. Kemudian dia dijual. Kemudian ketika sudah mulai nyaman, dia ada di suatu lingkungan, di keluarga Potifar, sudah mulai nyaman, tidak berhenti masalah ada. Kemudian dia mulai difitnah oleh istri Potifar. Kemudian dia harus masuk penjara. Mungkin hal-hal ini Bapak Ibu alami. Masalah demi masalah, kondisi-kondisi yang tidak mengenakan di tahun 2020 Bapak Ibu alami. Tapi percayalah, ini adalah tahun integritas. Ini adalah tahun di mana Tuhan akan memulihkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Di mana integritas Bapak Ibu, komitmen Bapak Ibu kembali terpaut percaya kepada Tuhan. Yusuf itu berbicara tentang integritasnya, komitmennya kepada Tuhan, kejujurannya kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan, dia tidak mau melakukan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu berdagang, berdaganglah dengan benar. Kalau Bapak Ibu berbicara, berbicaralah dengan kenyataan yang benar. Oleh sebab itu, yang pertama tadi, sadarilah bahwa segala sesuatu hidup kita dalam kendali Tuhan. Enak toh? Kalau kita menyadari bahwa hidup kita dalam kendali Tuhan, maka kita percaya Tuhan akan menuntun Bapak Ibu Saudara ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Dia akan menjegarkan jiwa Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi, apapun masalah Bapak Ibu Saudara, apapun sakit penyakit Bapak Ibu Saudara, percayalah, itu semua dalam kendali Tuhan dan percaya kepada Dia. Hal yang kedua adalah sadari bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita selalu mendatangkan kebajikan. Memang ini berat dan berat sekali. Saya ini sedang sakit Pak dan hampir mati. Saya ini sudah nggak bisa Pak berusaha, modalnya sudah habis. Saya mau mengajukan pinjaman ke bank, tidak dapat. Bagaimana saya mau bangkit Pak? Ingat, bagi kita mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kerjakan bagian kita, maka Tuhan akan mengerjakan bagiannya Dia. Roma pasal 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya ulangi, kita simak pelan-pelan kebenaran firman Tuhan ini. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu sudah tahu bahwa Allah turut serta dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan.
koma, ada catatan. Bagi mereka yang mengasihi dia. Kalau kita mengalami satu pergumulan, satu masalah, coba kita tanya diri kita. Apa yang salah? Something wrong di dalam hidup kita. Coba kita introspeksi diri. Ini baru memasuki tahun 2001. Ini baru memasuki tahun 2021. Jangan kita salah langkah. Kalau kita sudah salah langkah di awal, maka selanjutnya akan salah-salah dan salah terus. Kalau kita salah langkah, mari kita berbalik, mengubah ke langkah-langkah yang benar. Bersama Tuhan kita bisa melakukan hal itu. Bagi mereka yang mengasihi dia, karena saudara dan saya, Tuhan sangat mengasihi saudara sekalian. Tugas saya, karena itu dia rela mati di kayu salib untuk menebus saudara. Karena itu dia memanggil saudara sebagai anak-anak yang kukasihi. Begitu dahsyatnya Tuhan. Hal yang kedua ini, cukup kita sadari bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita mendatangkan kebaikan. Jangan menggerutu, jangan ngomel, jangan protes. Karena lama-lama saudara bisa stres. Bersyukur. Sampai hari ini Bapak Ibu harus bersyukur Bapak Ibu bisa melewati tahun 2020 dan memasuki tahun 2021. Banyak teman-teman kita, rekan-rekan kita, saudara-saudara kita tidak bisa melewati masa di tahun 2020 dengan baik. Bapak Ibu boleh bersyukur. Bapak Ibu masih ada dan memiliki kesempatan untuk mengalami yang namanya kasih Tuhan. Hal yang ketiga yang perlu kita sadari adalah sadari bahwa pemikiran kita ini terbatas. Sadari bahwa pemikiran saudara itu terbatas. Oleh sebab itu, kalau kita berbicara integritas, kita harus menyelaraskan segala pemikiran kita dengan pemikiran Tuhan. Apa yang kita pikir, apa yang kita mau, itu harus seturut dari kehendak Tuhan. Bukan apa yang kita mau, Tuhan harus berikan. Tidak. Sadari bahwa pemikiran kita tidak bisa menjangkau kuasa Tuhan. Tugas kita hanya percaya saja. Sama-sama katakan, aku percaya. Aku percaya. Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23 dikatakan, tiada berkesudahan kasih Tuhan, tak habis-habis rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan. Setiap hari kasih Tuhan kepada hidup saudara dan saya selalu baru. Artinya, begitu matahari terbit, kasih Tuhan tidak meninggalkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Begitu matahari tenggelam, Tuhan tetap menyatakan kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Yang sering meninggalkan Tuhan adalah saudara dan saya terkadang. Ketika kita happy, kita lupa beribadah. Apalagi di masa-masa online ini, kalau saya boleh berbicara jujur di hadapan Bapak Ibu Saudara sekalian, antusias kekristenan semakin hari semakin menurun dan semakin drop. Terlihat dari seberapa banyak orang yang mengikuti live streaming, ibadah online, dan keseriusan Bapak Ibu mengikuti ibadah. Mungkin Bapak Ibu tidak merasa, mungkin Bapak Ibu adalah orang-orang yang memiliki integritas di mana beribadah tetap menggunakan baju yang layak untuk seperti bagaimana ibadah offline, tidak makan minum seperti nonton satu film atau sinema atau sinetron, ya kan? Ada beberapa orang yang tidak memiliki integritas, yang penting saya mengikuti ibadah sambil angkat kaki, duduk di sofa seperti menonton sebuah sinetron atau sebuah film. Ini bukan, ini adalah di mana kita beribadah. Di sinilah kita menunjukkan integritas kita. Apa kita beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan atau kita hanya menonton live streaming sebagai satu tontonan? Bapak Ibu yang tahu, Bapak Ibu yang mengerti. Oleh sebab itu, hal yang ketiga, sadarilah pemikiran kita itu terbatas. Tapi Tuhan tahu apa yang kita pikirkan. Dan Tuhan akan menjawab sesuai dengan kehendaknya Dia. Di tahun 2021 ini, di tahun integriti dan kita tetap percaya kepada Tuhan. Cuma satu tugas kita, kata Tuhan. Yohanes pasal 11 ayat 40 dikatakan di sini. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dia berbicara kepada Lazarus.
yang saat itu sudah mati. Lazarus adalah saudara daripada Maria dan Marta, orang yang dikasih Tuhan Yesus. Lazarus meninggal dan sudah dikebumikan dan sudah dimakamkan. Dia diikat kain kafan. Tetapi ketika Yesus berkata, percayalah. Dan dia berkata kepada Lazarus, bangkit dan keluarlah. Lazarus keluar dari kuburnya. Sementara tubuhnya masih terikat kain kafan, seharusnya dia tidak bisa keluar dan tidak bisa bangkit. Oke lah, dia hidup. Tetapi bagaimana dia yang terbaring bisa berjalan keluar daripada kuburnya sendiri? Inilah kuasa Tuhan yang tidak kita bisa batasi dengan pemikiran kita. Mungkin saat ini Bapak Ibu yang di tahun 2021, di awal tahun 2021 masih terikat dengan dosa, terikat dengan hal-hal negatif. Mari hari ini kita ambil komitmen, kita lepaskan di dalam nama Yesus Kristus. Dan percaya, bersama Tuhan kita bisa melakukan perkara itu. Dan bersama Tuhan kita bisa melepaskan ikatan-ikatan, belenggu-belenggu dosa yang mengikat kita selama ini. Sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang berkualitas dan melihat kemuliaan Allah. Di awal tahun 2021 ini, mari kita mengambil satu komitmen. Merekomitmen kembali apa yang menjadi kepercayaan, integritas kita kepada Tuhan. Yang pertama, sadari bahwa segala sesuatu dalam kendali daripada Tuhan. Yang kedua, yang perlu kita sadari adalah bahwa segala sesuatu pasti mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Yang ketiga, yaitu sadari bahwa pemikiran Bapak Ibu dan saya ini terbatas. Oleh sebab itu, cuma satu hal yang bisa kita kerjakan, yaitu tetap percaya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari kita sama-sama merekomitmen kembali. Supaya kita bisa melihat apa yang baik di tahun 2021 ini. Pintu-pintu yang tertutup dibukakan Tuhan. Kesembuhan mujizat dinyatakan dalam hidup kita. Bahkan kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi saudara dan saya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh ada di awal tahun 2021 ini. Dan kami mau merekomitmen kembali integritas kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan mampukan kami dalam kondisi apapun keadaan kami hari-hari ini. Untuk kami menaruh pengharapan kami di dalam Tuhan. Dan kami percaya Tuhan nyatakan satu demi satu kemuliaan, kasih, anugerah, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih atas apa yang telah terjadi di masa lampau di tahun 2020. Dan kami boleh melewati semua bersama dengan Tuhan. Dan memasuki di tahun 2021 ini, kami juga tetap melangkah dan menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Ajar kami hidup dalam integritas. Apa yang kami pikirkan, apa yang kami ucapkan, selaras dengan perbuatan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati hamba-hambamu dalam kelemah tubuh disembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka yang berkekurangan dicukupkan di dalam nama Yesus. Pintu-pintu yang tertutup dibukakan dalam nama Yesus Kristus. Mari arahkan hati dan pikiran kita menerima berkat daripada Tuhan. Diberkati engkau pada waktu engkau menyaksikan tayangan ini. Diberkati engkau dimanapun engkau berada. Diberkati apapun yang engkau kerjakan dengan kedua belah tanganmu, seturut dengan kehendak Tuhan, mendatangkan damai sejahtera, sukacita dan berkat-berkat melimpah bagi kehidupanmu. Terimalah berkat daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Mulai hari ini, besok sampai Tuhan menjemput saudara dan saya di awan-awan permai. Setiap kita menerima berkat dan janji Tuhan, sama-sama katakan, amin.